Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukarmiatin dengan akhiran NPM 068. Sini saya akan membahas tentang cara kerja sistem operasi. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa sistem operasi merupakan program yang mengatur dan mengkoordinasi penggunaan perangkat keras. Sistem operasi bekerja dengan mengelola sumber daya komputer seperti CPU dan memori. Berikut 4 macam sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi DOS. Sistem operasi ini merupakan salah satu sistem operasi awal yang biasa digunakan di komputer pribadi. Untuk caranya dapat dilihat dari beberapa fitur utamanya. Yang pertama, antarmuka baris perintah. DOS menggunakan antarmuka berbasis teks, di mana pengguna berinteraksi dengan sistem melalui perintah yang diketikkan di command prompt. Yang kedua, manajemen berkas. DOS menggunakan sistem berkas File Allocation Table untuk mengorganisir dan mengelola berkas di disk. Pengguna dapat membuat, menghapus, dan memanipulasi berkas menggunakan perintah seperti copy, delete, dan dir. Yang ketiga, pengelolaan memori. DOS bekerja dengan memori terbatas dan menggunakan memori konvensional hingga 640 KB. Untuk aplikasi yang lebih besar, DOS mendukung penggunaan memori tambahan melalui teknik seperti expanded memory dan extended memory. Yang kedua ada sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows ini bekerja dengan 4 tahap. Yang pertama, melakukan manajemen proses seperti penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, sistem operasi ini hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Yang ketiga, setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Dan yang terakhir, sistem operasi ini juga berkomunikasi dengan perangkat keras pada komputer. Sistem operasi yang ketiga ada sistem operasi Macintosh. Sistem operasi Macintosh atau MacOS adalah sistem operasi yang dirancang untuk komputer Mac. Berikut adalah beberapa cara kerjanya dan juga fitur utama. Yang pertama itu antarmuka pengguna. Sistem operasi ini dikenal dengan antarmuka yang intuitif dan user-friendly. Ini mencakup menu bar, dan jendela aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses aplikasi dan pengaturan. Yang kedua ada kernel. Sistem operasi ini menggunakan kernel XNU yang merupakan gabungan dari Mac kernel dan komponen BSD. Kernel ini bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya sistem seperti memori, proses, dan perangkat keras. Yang ketiga, sistem berkas. Sistem operasi ini menggunakan sistem berkas APFS atau Apple File System yang dirancang untuk efisiensi dan keamanan. Yang keempat ada manajemen memori. Sistem operasi ini menggunakan manajemen memori virtual untuk mengalokasikan dan mengelola memori untuk aplikasi yang berjalan. Ini termasuk pengelolaan swap space dan sesing untuk meningkatkan kinerja. Untuk sistem operasi yang terakhir sini ada sistem operasi Linux. Inti dari setiap sistem Linux adalah kernel. Kernel adalah apa yang membedakan Linux dari sistem operasi lainnya. Ini adalah komponen sentral dari sistem operasi dan bertindak sebagai jembatan antara aplikasi tingkat pengguna dan komponen perangkat keras yang mendasarinya. Kernel ini memungkinkan komunikasi antara perangkat lunak dan perangkat keras fisik yang mendasarinya. Kernel mengelola semua proses yang sedang berjalan, memori, file, dan sebagainya. Untuk lebih singkatnya, kernel berfungsi untuk mengurus beberapa manajemen berikut, atau beberapa perintah berikut. Yang pertama, manajemen memori. Kernel melacak penggunaan memori dengan berbagai aplikasi pada sistem. Yang kedua, manajemen perangkat. Kernel juga mengelola berbagai perangkat yang terhubung ke sistem, seperti input dan perangkat output. Yang keempat, manajemen proses. Kernel mengelola proses menjalankan untuk menghindari konflik dan kebuntuan
dan juga untuk fungsi optimal sistem. Dan yang terakhir, panggilan dan keamanan sistem. Kernel ini menerima dan menangani permintaan layanan dari proses. Untuk tempatnya, yang seperti disebutkan sebelumnya, kernel itu berada di tengah proses pengguna dan perangkat keras, yang mendasarinya yang terdiri dari RAM, CPU, perangkat I/O, penyimpanan, grafik, dan jaringan. Demikian pembahasan cara kerja sistem operasi. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.